mempunyai pandangan akan kekekalan, memberikan kita kehidupan yang punya keuntungan yang kekal juga. Hello Fuse Family, Shalom everyone. Berapa banyak teman-teman yang excited untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama sorakan woo. Wow, kita sama-sama excited banget hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Dan of course kita akan dengerin firman Tuhan juga hari ini. So let's prepare your heart. Kita siapkan hati kita sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Sekali lagi yang siap memuji menyembah Tuhan, yuk berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Come on. Nama di atas segala nama dan Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Ya Allah yang perkasa, come on. Ya Allah perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Sama-sama, come on, sing it out church. Engkau yang termulia
Berapa banyak teman-teman yang percaya bahwa Dia adalah nama di atas segala nama dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan hidup kita. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Yes Lord. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa di dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kau baik ya Tuhan. Serahkan haleluya. Come on. Give him a shout of praise, Jesus. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan kita yang memberikan kita ketenangan hari ini. Biar setiap masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari serahkan khawatirmu sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. We love you Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal yuk sama-sama. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Katakan lewat lembah yang kelam. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau mulia ya Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kami yang kekal, dan Engkau Allah kami yang mulia ya Tuhan. Yes Lord. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Let's begin to worship God. Bersama-sama sembah Tuhan. Come on, Fuse family. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. We worship You, God. Engkau Allah yang memberikan kami ketenangan hari-hari ini ya Tuhan. Hanya padamu kami berharap ya Aba, dan hanya kepadamu kami berseru hari ini ya Tuhan. Jesus, Kau mulia. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kami ya Tuhan. Yes Lord. Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
Hi guys, happy Sunday. I am so blessed by the praise and worship team. I hope you guys di rumah has been blessed as well. As usual, I am welcoming you guys yang baru pertama kali join Fuse online service. Welcome. And buat kalian yang udah beberapa kali, thank you and welcome back. Dan jangan lupa, kita ada Instagram @FuseJakarta di mana kalian bisa ngeliat foto-foto kegiatan kita atau informasi-informasi di mana you guys can join us. We will be so happy to have you with us. Also, ada website kita www.fusejakarta.com. Sana banyak banget informasi buat kalian to know more about who we are, what we do, and what is Fuse Jakarta. So, before we start, let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau siap hati kami mau siapkan pikiran kami mau siapkan telinga kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini. Roh Kudus, biar Engkau yang bebas, leluasa untuk bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay guys, gara-gara COVID, I realize banyak dari kita jadi suka nonton di rumah, nontonin Netflix, ya kan? And banyak banget, my friend tuh ngomongin soal Korean drama. This Korean drama, that Korean drama, seriesnya panjang banget, and then kayak aktor ini, aktor itu, banyak banget. But unfortunately, I don't know any of them. Sama sekali nggak kenal who is who gitu. Soalnya yang I nonton itu English drama gitu, English series gitu. Kenapa? Soalnya kalau English tuh enak gitu, sambil dengerin, sambil tangannya ngapa-ngapain gitu kan, sambil ngerjain apa gitu kan. Soalnya kalau misalnya harus nonton Korean drama harus duduk, nonton, baca teksnya. Kalau Inggris kan cukup didengerin doang kan. So, I want to tell you one of my favorite TV series di Netflix, I watch itu Criminal Minds. Ya kan, I watch all 12 or so seasons gitu kan, panjang banget tapi I managed to finish them all dari 1 sampai nggak tahu berapa belas gitu kan. I love the series because it's about criminal psychology, it's about psychology. Because for me, psychology itu interesting banget because it puts into word why we think what we think gitu. Kayak menurut I it's just interesting gitu. Well anyway, Criminal Minds itu about a story, a drama about a team in the FBI. Kayak mereka lihat ke crime scene gitu kan, mereka do research gitu. They try to understand how serial killers think gitu. Terus kayak ya mereka biasalah detective stories gitu kan, solving the puzzles and whatnot gitu. But the reason I open with that story is because Criminal Minds itu selalu dibuka dengan quotes gitu kan. Dan this is one of the quotes yang memorable for me gitu. It's by Chuck Palahniuk, an American journalist gitu. Dia bilang begini, "We all die. The goal isn't to live forever. The goal is to create something that will." I think this is so true gitu. Karena kita semua akan meninggal gitu kan. So it is useless to plan or to think about how to prolong your life gitu kan. So he suggests that instead of how we can prolong our life, we create something that will last even after we die gitu kan. Menurut quote-nya begitu. This is not something new, ya kan? Kita pasti sering banget dengar pernyataan-pernyataan yang mirip-mirip gitu kan. Bahwa selama kita harus hidup sedemikian rupa supaya kita meninggalkan legacy gitu kan. Supaya kita meninggalkan sesuatu yang orang bisa ingat tentang kita gitu ya. Ada lagu yang liriknya berkata, "What will people say of me when I die?" Ya kan? Ada pepatah berkata, "Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama," gitu kan. Well sebenarnya kalau dipikir harimau mati meninggalkan tulang sih, nggak belang sih, ya nggak sih? But anyway, you know what I mean. Pernyataan-pernyataan gini tuh bagus ya sebenarnya, memotivasi kita untuk melakukan sesuatu yang berguna di hidup kita, melakukan sesuatu yang berarti
dalam hidup kita gitu kan. Supaya nanti waktu kita udah nggak ada, orang-orang bisa mengingat kita melalui kebaikan kita, melalui hasil pekerjaan kita gitu kan. Atau something yang kita build gitu kan. But I think the more pressing question, pertanyaan yang lebih mendesak sebenarnya adalah, what will God say of you when you die? Apa yang akan Tuhan katakan tentang kita waktu kita meninggal dan berdiri di hadapan Dia? Apakah Dia akan mengenal dan menyambut kita, atau Dia akan menolak kita seperti orang-orang di Matius 7 ayat 23. Matius 7 23 berkata begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. So really, I think the more important question, pertanyaan yang lebih penting kita tanyakan dalam kehidupan kita kepada diri kita masing-masing adalah bukan bagaimana orang akan mengingat kita, tapi bagaimana Tuhan akan mengingat kita. Karena ini akan menentukan bagaimana kita akan hidup di kekekalan nanti. Ya kan, apakah kita akan berada dalam hadiratnya, dalam kerajaannya, atau malah kita dibuang jauh dari hadapan Dia karena Dia nggak mengenal kita. You know guys, apa yang orang pikirkan tentang kita atau apa yang orang akan ingat tentang kita itu nggak seberapa penting sebenarnya. Kenapa? Karena satu, hidup itu pendek ya kan. 70-80 tahun kita selesai, kita pindah ke kegagalan. Dan di sana, well, it's kekal forever, you know. Jadi of course, jauh lebih penting apa yang Tuhan katakan tentang kita daripada orang-orang. Ya kan? Dan yang kedua, orang-orang yang nginget kita pun, they are temporary as well. Ya kan? Tapi Tuhan adalah Allah yang kekal. Apa yang Dia pikirkan tentang kita itu is forever gitu. Jadi I really think bagaimana Tuhan akan mengenal kita atau bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita itu jauh lebih penting daripada kita mikirin bagaimana my life will leave a legacy. Bagaimana hidup gue akan berarti buat orang-orang around me, so when I die they will remember of me a certain way gitu. You know, maybe some of you think that, hey, nobody knows what will happen in the next life, Grace, you know. So it's really a gambling, you don't know. YOLO, you only live one. Do whatever you want in your life. You only get to do it once. Ada benernya, but the way I see it is this. If there is nothing in the afterlife, kalau setelah kita meninggal nanti, it's really nothing gitu kan. Poof, black gitu, darkness gitu kan. Kita cuma tutup mata gitu, that's it. Yeah, whatever you do in this life doesn't matter anyway, right? But if there is a kingdom when you finish from this world, if there is a kingdom in the afterlife, and there is a God who rules that kingdom, then what you do in this life matters. Because Wahyu 20 ayat 12 berkata apa? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Because in eternity, we will be judged according to what we have done in this life. Jadi kalau sekarang kita pilih untuk hidup benar, kalau sekarang kita pilih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, we will not lose anything. There's nothing to lose. Kita nggak akan kalah betting. We will not lose the bet. Having the perspective of eternity allows us to live the kind of life that has eternal benefits. Mempunyai pandangan akan kekekalan memberikan kita kehidupan yang punya keuntungan yang kekal juga. Now if you ask what kind of life has eternal benefit, hidup macam apa yang punya keuntungan kekal? Now let's take a look at Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kehidupan yang punya keuntungan di kekekalan nanti adalah hidup yang mempercayai Yesus. Tapi, percaya Yesus berarti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Guys, ini adalah panggilan untuk semua umat manusia. Yaitu untuk hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Dan terlebih lagi buat orang-orang Kristen. Kita yang menyebut diri kita Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang menghidupi kehidupan Kristus. Supaya orang di luar sana, orang lain dapat melihat bagaimana Yesus hidup. Now how do we know how to live like Jesus? Gimana caranya kita tahu Yesus tuh hidup kayak gimana sih? 2 ways. Number 1, it is being told to us, it is being written in the Bible. Bahkan dari Old Testament has been telling us how to live our life. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. So that's number 1. How to live life like Jesus? It is in the Bible. The Bible writes about how you live your life like Jesus. The second thing, enggak cuma ditulis, it is being shown to us. Kita ditunjukin gimana Yesus hidup. Ya kan? Jadi Tuhan enggak cuma kasih instruksi, tapi dia juga kasih demonstrasi melalui Yesus datang ke dunia. Tunjukin kita gimana harusnya kita hidup. Gimana cara hidup orang benar. Gimana cara hidup yang Tuhan udah pikirkan buat manusia pada zaman penciptaan. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Now let's continue. Why do we need to go through this life? Kenapa kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup? Tujuan Tuhan cuma satu. Kenapa kita harus punya kehidupan Kristus? Karena Tuhan mau kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka dalam NLT version, New Living Translation, itu ditulis earthly fathers. Sebab mereka, bapak-bapak dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, menurut NLT ini adalah Father in Heaven, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maksudnya gimana? Jadi Tuhan mendidik kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya karena Dia mau kita jadi bagiannya. Kita punya relationship dengan Dia. Soalnya waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan yang sempurna antara Tuhan dan manusia itu terputus. Manusia nggak lagi kudus. Manusia nggak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya 6 ayat 5, Yesaya bilang begini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Waktu Yesaya melihat sang raja, Yesaya melihat Tuhan, dia bilang, aduh celaka aku, mati deh. Gimana nih? Karena aku gak kudus. Karena aku seorang yang najis bibir, gitu kata Yesaya. That is our condition. Itu kondisi kita waktu manusia jatuh dalam dosa. Kita udah gak kudus, kita gak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau berada bersama dengan kita. That is God's driving force. Dia mau kita berada di mana dia berada. Dia mau mengembalikan, merestorasi hubungan manusia dengan dia. Coba kita bayangkan sebentar. Tuhan yang dikhianati, Tuhan pula yang mengejar kita. Dia yang ditinggalkan, tapi dia yang buka jalan buat kita untuk kembali. Tanpa kita sadari sebenarnya tanpa Tuhan kita tuh gak ada apa-apanya. Kita tuh kayak kehilangan arah, ya kan? Ujung-ujungnya buat kita adalah maut. Tanpa Tuhan sebenarnya yang rugi adalah kita. Dan Tuhan tahu itu. Dan karena kasih, Tuhan akhirnya yang berkorban. Tuhan yang membayar kesalahan kita. Dia yang buka jalan buat kita. Semua dia lakukan karena kasih. So kalau dipikir, sebenarnya gak mungkin kita gagal menemukan dia. Gak mungkin kita gagal kembali sama Tuhan. Kenapa? Karena semua yang perlu kita lakukan udah dilakukan sama Tuhan. Semua persiapannya udah dengan sempurna Tuhan lakukan. Bagian kita apa? Bagian kita adalah menyadari bahwa oh iya loh, ada jalan ini loh yang harus aku tempuh untuk kembali ke Tuhan. Menyadari bahwa wow, hidup kita bukannya milik kita lagi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So guys, mari kita sadari apa yang Paulus sadari. Bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus serahkan kendali sama dia. Supaya kehidupan kita dipimpin untuk berjalan sesuai dengan jalan dia. Sesuai dengan rencana dia yang menyenangkan Tuhan. Now I have verses in the Bible yang kasih tahu kita gimana Yesus hidup. Matius 16 ayat 24, Yohanes 13 ayat 13, 1 Korintus 11 ayat 1, Efesus 5 ayat 1, Kolose 3 ayat 13, 1 Yohanes 2 ayat 6, dan banyak lagi. I'm sure you can find many more. You can read many examples. Kalian bisa baca example. You can simply Google, how did Jesus live? Or how to live like Jesus. But today, I don't want to give you a list of what to do and what not to do. Today I'm not giving you kayak kalian harus begini. Kalian jauhkan ini. No. Kenapa? Because that is not the point of Christianity. A list of to-dos and to-don'ts is not how we play this game. It's not how we live this life as a Christian. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikut bagaimana dia telah hidup. Tapi itu bukan seperti kayak, oh Yesus tuh dulu minum anggur, jadi kita minum anggur yuk. Atau, oh dulu Tuhan Yesus kemana-mana jalan kaki, sekarang kita jalan kaki aja yuk, jual mobil gitu. Enggak, it's not like that gitu. Christianity is more than just to-dos and to-don'ts. Being a Christian is also not about being a good person. About following the rules. No. Again, it's more than that. Why is it more than that? Karena satu, we all have conscience innate in us. Kita semua punya hati nurani, ya kan? We know what's good and what's not good for us. You don't have to be a Christian to know what's good and what's not. Because God has put a gauge in us. Tuhan tuh taruh nurani dalam kita. Jadi manusia tuh tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Cuman pengetahuan itu gak sempurna. Yang kedua,
Semua agama di dunia ini, banyak banget agama. Di dunia ini tuh mengajarkan apa? Mengajarkan kebaikan. Mengajarkan bagaimana caranya mencapai surga. Apapun nama surga dalam agama mereka gitu kan. Boleh nirwana, boleh paradise, boleh anything gitu. Bagaimana caranya mencapai surga gitu kan. Karena no one want to join something that yang ngajarin kita untuk berbuat jahat gitu. Because as I said, semua manusia punya hati nurani, tahu mana yang bagus, mana yang baik, mana yang enggak. So, every religion in the world teach the same thing. How to be a good person, how to reach heaven gitu kan. Tapi that is why Christianity is not a religion. Karena itulah kekristenan bukan sebuah agama. Karena kekristenan bukan sekedar mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan, menjadi orang yang baik atau mencapai surga. It's more than that. We don't play this kind of game gitu. We don't play cuma bikin orang jadi lebih baik gitu, enggak. Kehidupan seorang pengikut Kristus adalah tentang bagaimana Tuhan mengajar kita, menunjukkan kita, membantu kita supaya kehidupan kita ini berkenan di hadapannya. Ingat tadi Ibrani 12 ayat 10, to share in His holiness, untuk mendapatkan bagian dalam kekudusannya. Tujuan kita satu, mendapatkan bagian dalam kekudusannya. So kekudusan Tuhan is the goal, it's more than just being a good person gitu. Holiness means being set apart from the world for God. Kenapa? Karena yang tadi, manusia jatuh dalam dosa, udah gak kudus lagi, relationship dengan Tuhan terputus. Dan Tuhan mau merestorasi hubungan itu. He needs to teach us how to be holy. So we can be a part of Him. So we can stand beside Him. So we can face Him face to face. He tell us how. And He show us how to live such a life. A life that is separated from the world. A life that is holy for God. So Christianity is not just a recommendation for a better life. Or ways to go to heaven. It is a course, a pathway, sebuah jalan, sebuah cara untuk mendapatkan bagian dalam kekudusan Tuhan. Dan perjalanan ini dimulai dari Tuhan menyelamatkan kita. This is why Jesus had to die on the cross. Diselamatkan, mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat, that is the first step. That's the first step. Ini seperti nyampe ke suatu negara pakai pesawat gitu kan. Ya kan kalau kita mau pindah negara gitu, kita mau travel, the first step is arriving in the airport, ya kan, dengan di pesawat gitu. Tapi kalau kita nggak keluar dari pesawat, kita cuma di pesawatnya doang, ya kan, misalnya penumpang tunggu 30 menit gitu ya, mereka akan unload, lalu akan reload fuel, lalu terbang lagi, balik lagi gitu. Bisa dibilang you have visited that country? Karena kita lagi pandemi gitu, kita nggak bisa travel ya, kita pakai imajinasi dulu. Kita travel, let's say to Singapore, okay? Fly to Singapore, the airplane arrive at Changi Airport gitu kan. Terus kita tunggu 30 menit foto-foto airport gitu dari jendela gitu kan. Wah udah nyampe Singapura nih, Changi Airport gitu kan. Isi bensin pesawatnya lalu pulang lagi ke Jakarta. Bisa bilang nggak kalau kamu udah ke Singapura? Oh gue bus dari Singapura loh, gue jalan-jalan di Singapura. No, what nonsense is that gitu kan? You can't truly say that you have been to Singapore kalau you just stay in the airplane, ya kan? Jalan-jalan di airport aja belum bisa dibilang you already visit Singapore. Belum dicap pasport gitu. Belum keluar ke Singapura gitu kan, masih di airport gitu, apalagi di pesawat gitu kan. So, kalau kita belum mengalami Singapura, kalau kita belum keluar dari airport kita, ya kan, kita belum makan di hawker center, ya kan, kita belum lihat Merlion, kita belum naik MRT, kita belum jalan-jalan di Orchard Road, belum visit Universal Studios, and many more gitu di Singapura gitu kan. Kalau kita belum melakukan semua itu, kalau kita belum mengalami Singapura kayak begitu, kita nggak bisa dibilang kita udah visit Singapura. Kalau cuma jalan-jalan di airport, apalagi cuma stuck di pesawat, itu namanya transit.
Bukan jalan-jalan di Singapura, belum sampai di Singapura. Ya kan? Sama juga. Kalau kita cuman, I bertobat dari kehidupan lama. Ya kan? You say the repentance prayer. Atau mungkin udah dibaptis gitu kan. But kalau kita belum step into the kingdom, kita belum truly realize, kita belum merealisasikan kehidupan yang seperti Kristus. Kita cuma baru berada di doorstep, baru berada di depan pintu doang. Ibaratnya baru berada di airport doang gitu. Can you really say that you love God, that you are the citizen of His kingdom kalau kita belum enter the kingdom, kita belum masuk dalam kerajaannya? Kita cuma baru berdiri di pintu gerbang doang. Kita nggak dipanggil untuk diselamatkan. Sama seperti kita nggak travel naik pesawat hanya untuk tiba di airport. But this is the goal. Kolose 1 ayat 13. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Kolose 1 ayat 13 I read, tadi saya baca dari New Living Translation. I love this karena dia tulis gini, rescued us from the kingdom of darkness. Transferred us into the kingdom of His dear Son. Jadi dipindahkan, transferred. Enggak cuma dari darkness, but the kingdom of darkness. Paulus menulis kepada Kolose bahwa kita dipanggil dari kegelapan kepada terang. Kita imagine kita stepping out of a cave, dari sebuah goa kita keluar to be out in the sun gitu. Imagine the experience. Itu gak cuman kayak melangkah keluar biasa-biasa aja gitu kan. Different, karena apa? Karena di dalam kegelapan mata kita, the pupil dilates gitu. Matanya kayak mulai melotot gitu kan, supaya bisa ngelihat gitu dalam kegelapan gitu kan. Tapi begitu kita step out into the sun, kita malah sipit gitu kan. Aduh silau banget gitu ya. Itu aja udah beda gitu. Apalagi di dalam goa itu adem, ya kan? Mungkin gak dingin tapi adem gitu karena gak kena matahari. Begitu kita keluar kita merasakan apa? Warmth, ya kan? We can feel the warmth of the sun. Apalagi bedanya? Di kegelapan kita jalan mesti hati-hati, ya kan? Takut kena keinjak batu atau masuk ke lubang gitu kan. Tapi begitu kita keluar dari goa, semuanya terang. You can run around without having the fear of falling down. Kenapa? Karena kemanapun kita melangkah kita dengan mudahnya melihat karena terang. Jadi dari kegelapan ke terang ada suatu experience yang baru. It's a complete experience. Jadi waktu kita dipanggil keluar dari kegelapan, kita dipanggil untuk mengalami terang. Enggak cuma step, tapi mengalami terang itu sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ibaratnya traveling tadi, we are called to walk around in Singapore, to experience how life is in Singapore. Enggak cuma menikmati pesawat atau airportnya, tapi untuk menikmati negaranya. Misalnya taking public transport, ya kan, makan di Newton Circus, abiding the law in Singapore gitu. We are called to experience the true kehidupan yang baru. Jadi Tuhan menyelamatkan kita so we can be the citizen of heaven. Warga negara surgawi. Living how citizen of heaven live. Kita harus hidup bagaimana seorang warga negara surgawi hidup. Dalam kata lain, kita diselamatkan untuk hidup seperti Yesus. Warga negara surga siapa? Yesus. The point of salvation is not just to bring us to heaven. Karena kalau the point of salvation is that waktu kita accept Jesus, langsung kita dipindahin ke surga. But no, kita diselamatkan bukan
hanya sekedar untuk pindah ke surga. Tapi kita diselamatkan untuk bisa hidup seperti Yesus hidup. Tanpa diselamatkan, tanpa karya penyelamatan, kita nggak bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa berpindah kerajaan. Justru karena keselamatan itu, karena karya keselamatan itu, kita bisa berpindah kerajaan. Dan sekarang kita nggak cuman pindah doang, tapi kita mengalami bagaimana menjadi warga negara surga. So far kita udah belajar that living a legacy behind is not as important as having a legacy on the other side of life. Mempunyai fokus untuk kekekalan, fokus hidup kepada kekekalan, menjadikan kehidupan kita sebuah hidup yang mempunyai keuntungan yang kekal. Nah, caranya adalah dengan percaya Yesus. Waktu kita percaya Yesus, kita dimampukan untuk hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. This is why after repentance, life is not always about rainbows and unicorns. Life might even be more challenging because there is a change in the way of life. There is a change of your citizenship. There is there are new laws for us to abide by. Karena salvation transfer us to His kingdom. Tapi mari kita jangan cuma berdiri di gerbang. We need to experience living in the kingdom. Just as how Jesus did. Can we? Mungkin juga sering nanya gitu, dari tadi you ngomongin soal hidup seperti Kristus telah hidup. Bisa gak sih? Well, today I want to encourage you that we can and we will. Jadi warga negara kerajaan surga itu sekedar dari menjadi orang yang baik, tapi juga menjadi anaknya, ya kan? So to be like one, siapa anaknya? Yesus Kristus. Jadi untuk hidup menjadi anaknya, kita harus mencontoh kehidupan Yesus. So today I hope to convince you and myself that we can, even if the devil keeps whispering lies into our lives. Mungkin the devil intimidate you or condemn you, saying that you are not worth it, or you will never be good enough, or who are you? You will fail. I am telling you today that whatever the devil has to say, let us stand firm together on what the word has to say. Mari kita berpegang teguh kepada apa yang firman katakan tentang kita. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, kita bedah ayat ini sebentar. Ada kata dipanggil. Nah, dipanggil di bahasa aslinya iskaleo means bukan cuman kayak sini gitu. Enggak cuma itu, tapi dipanggil, di call forth untuk keluar, dipanggil, diberikan commandment. Intentionally dipanggil. Lalu ada apa lagi? Di sini ditulis meninggalkan teladan. Teladan artinya sesuatu untuk ditiru. Enggak dibilang bahwa Yesus meninggalkan legacy untuk kita kagumi. Tapi meninggalkan teladan untuk kita tiru. Artinya kita bisa tiru dia. Artinya yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang bisa kita tiru. Kalau misalnya kita nggak bisa, then there's no point living as an example, ya kan? Kalau kita nggak bisa tiru dia, percuma dia meninggalkan teladan, ya kan? Ada apa lagi di ayat ini? Dibilang gini, supaya kamu mengikuti jejaknya. Follow his steps. You know, waktu baca jejaknya gitu, I am imagining jejak di bukan pasir, salju. You know, imagine walking through the snow, ya, trekking through the snow gitu. Itu kalau jalan di salju itu lebih enak kalau kita udah jalan di belakang orang, jadi saljunya tuh udah diinjek.
Jadi udah nggak tinggi lagi gitu kan, udah diinjek. Itu gampang banget. Kenapa? Karena jadi kita nggak harus, kalau kita injek salju ya, harus diinjek langsung pasti kakinya masuk tuh, jeruk ke dalam kan. Kita harus angkat lagi, which is berat, lalu injek lagi, itu pakai tenaga dan lama-lama capek. So if you see hikers, kalau lihat orang hiking ke gunung, ke tempat salju, itu pasti mereka akan berjalan lurus ngikutin jalannya. Depannya belok, semua akan belok ke samping. Ya kan, dan mereka akan take turns untuk berada di depan. Kenapa? Karena di depan yang bikin jejak itu paling berat kerjaannya. So imagine, I imagine treading through the snow gitu kan. And Jesus is that person who tread the pathway in the snow. Tuhan Yesus adalah orang yang berjalan paling depan, yang menginjak snow itu supaya kita dengan mudahnya mengikuti di belakang. Dia meninggalkan jejak supaya kita jalannya lebih gampang. We are called to follow behind, follow his steps. He opened the path for us, kita tinggal ngikutin. Artinya apa? Artinya, he was just there in front of us. Karena kita masih bisa lihat footstep-nya kan. Kita tinggal ngikutin. Artinya dia gak jauh dari kita jalannya, ya kan? Makanya kita bisa ikutin langkah dia. Be encouraged today that whatever situation that you are in, he is not far from you. He is actually walking in front of you, setting up the pathway for you. Dengan ngikutin jejak, artinya apa? Kita ngikutin jalan yang gampang nih, track yang gak lebih mudah. Karena Tuhan udah make it easier for us. Ya kan? So, this verse, 1 Petrus 2 ayat 21. Karena itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. So guys, jejaknya itu is there for us to know that Christ is near and we can do it because he have already make the pathway for us. Being a Christian means to follow Christ and to live like Jesus. Bukan cuman ngikuti kemana dia pergi, but also how he lived on earth. Dan karena kita di dalam Kristus, because we are in Christ, we also have the opportunity to live spiritually significant life. Karena kita berada dalam Kristus, kita punya kesempatan untuk hidup yang bermakna. Bukan cuman kepada dunia, tapi bermakna spiritually. Dan kita juga punya ability to do the will of God. Now we do this by the empowerment of Christ through His Spirit. Kalau kita taat sama Tuhan, He will empower us. Kita dimampukan bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan roh yang ada di dalam kita. If we submit ourselves to Christ in humility, He will enable us to soar above our limitations. Then we can have a life worth living. Efesus 4 ayat 24. New Living Translation says, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Alkitab berkata, we are created to be like God in true righteousness and holiness. Tuhan udah punya kehidupan yang berkelimpahan buat kita. Udah disiapin buat kita. Enggak cuma di surga, but right now on earth. So follow Christ. Love others. Seek God's will. And you can be living in eternity from now. My conclusion is this. God sent His only Son to redeem us. Dan waktu kita percaya itu, waktu kita percayakan karya Yesus, kita ditransfer dari kegelapan kepada terang. Tapi itu cuma baru berdiri di pintu gerbang. Ya kan? Waktu kita percaya dan kita obey Tuhan, kita di empower to live like how Jesus lived. God's purpose of molding us in Christ likeness is because He wants us to share in His holiness. Tuhan mau kita hidup seperti Yesus telah hidup karena Tuhan mau kita mendapat bagian dalam kekudusannya. So let our lives be set apart for Him, so we can have the relationship with the Holy God. My prayer
for you and I is this. May God enable us to live a life worthy of His call. May He give us the power to accomplish all the good things our faith prompts us to do. Then the name of our Lord Jesus will be honored because of the way we live, and we will be honored along with Him. This is all made possible because of the grace of our Lord Jesus Christ and our God. 2 Tesalonika 1 ayat 11-12. Amin. Thank you guys and God bless you.